Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat semuanya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin Allahumma amin. Selamat merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyak membaca sholawat dan memperingati hari kelahiran beliau, kita diakui sebagai umatnya, dan tentu saja kita berharap mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hari yang baik ini, yaitu hari Maulid, kita gunakan dengan kegiatan-kegiatan positif, kita rayakan dengan kegiatan positif, dengan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, termasuk dengan mengikuti kajian atau kuliah seperti biasanya. Kita niatkan bahwa meskipun hari ini kita ada libur atau cuti bersama, kuliah kita ini kita niatkan dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Jadi kita memiliki dua kebaikan, yaitu kebaikan dari kuliah dan kebaikan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada libur memperingati Maulid Nabi dan tidak ngapa-ngapain di rumah, atau malah pergi kemana-mana, pergi jalan-jalan yang justru tidak bermanfaat. Ya, jadi kita gunakan hari libur ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena itulah wejangan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, beliau pernah mengatakan bahwa cara mencintai Nabi itu yang paling baik adalah dengan melakukan sunnah-sunnahnya. Nah, kita belajar, kita kuliah, kita mengikuti kajian-kajian agama itu merupakan sunnah beliau. Jadi sunnah beliau itu banyak sekali. Ya. Yang penting itu diajarkan oleh Nabi, maka itu merupakan sunnah beliau. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Kemarin kita sudah membicarakan tentang posisi aswaja di tengah-tengah berbagai aliran. Ya, ada dua aliran kemarin yang sudah kita bahas panjang lebar, yaitu Syiah dan Khawarij. Atau yang Khawarij ini sekarang termanifestasikan dalam ajaran Wahabi, atau juga sering mereka menyebut dengan istilah Salafi. Lalu muncul pertanyaan, ya, bagaimana Pak posisi aswaja di antara mereka itu? Nah, sudah saya tegaskan bahwa aswaja ada di tengah-tengah di antara semua kelompok tersebut. Lalu apakah aswaja memusuhi mereka? Tidak, ya. Tidak, aswaja tidak pernah memusuhi siapapun. Tidak setuju, tidak sependapat itu belum tentu memusuhi. Aswaja tidak sependapat dengan kelompok Khawarij atau Wahabi yang mengkafirkan sesama muslim. Ya. Aswaja tidak setuju dengan Wahabi yang menganggap maulid itu bid'ah, yang menganggap ziarah kubur itu syirik. Aswaja tidak setuju itu. Ya. Tetapi bukan berarti aswaja memusuhi mereka. Ya. Dalam beberapa hal, ya, ajaran aswaja memiliki kesamaan dengan ajaran Wahabi, ya. Misalnya, ya, dalam hal memuliakan sahabat, ya, baik aswaja maupun Wahabi ini memandang bahwa semua sahabat itu harus dihormati.
Tidak ada sahabat yang harus ditinggikan dan direndahkan, tidak ada. Ya, semua sahabat itu seperti bintang di langit ya. Semuanya memiliki cahaya. Kata Nabi, ashabi kan nujum. Ya, kata Nabi begitu. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Bi ayyihimuk tadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kamu meniru atau mengikuti sahabatku, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Itu kata Nabi. Nah, itulah hadis yang dipegang oleh Aswaja. Wahabi juga meyakini itu, sehingga Wahabi memandang semua sahabat itu sama. Nah, dalam hal ini Aswaja sama dengan Wahabi, tapi dalam hal misalnya maulid, dalam hal ziarah kubur, dalam hal takfir ya, atau mengkafirkan sesama muslim yang di luar ajarannya, Wahabi tidak, Aswaja tidak setuju. Aswaja menolak itu. Nah, tetapi bukan berarti Aswaja memusuhi Wahabi, bukan, tidak seperti itu ya. Apalagi masih dalam koridor sesama muslim ya. Apakah NU itu memusuhi Wahabi, Pak? Tidak juga ya. Tidak. NU bahkan menjalin kerjasama dengan Arab Saudi, meskipun Arab Saudi itu mazhabnya Wahabi ya. Saya sendiri itu punya beberapa teman yang Wahabi ya. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi kita boleh saja, santai saja. Yang penting tidak saling menghujat ya. Bagaimana dengan Syiah, Pak? Sama, sikap Aswaja juga sama ya, ada di tengah-tengah antara kelompok-kelompok tersebut ya. Dalam beberapa hal Aswaja tidak sepakat dengan Syiah ya, misalnya dalam hal imamah ya. Syiah meyakini bahwa Sayyidina Ali adalah pemimpin yang sah setelah Rasulullah. Nah, Aswaja tidak sepakat dengan itu. Atau misalnya dengan takiyah misalnya. Kalau Syiah bertakiyah, Aswaja tidak. Aswaja tidak sepakat dengan ajaran itu. Tetapi Aswaja tidak memusuhi Syiah. Karena dalam beberapa hal Aswaja juga punya kesamaan dengan Syiah. Ya, misalnya Maulid Nabi. Syiah juga melakukan Maulid Nabi. Ya, Aswaja juga Maulid Nabi. Syiah ziarah kubur, Aswaja juga ziarah kubur. Syiah menghormati Ahlul Bait, ya, para Habib, kemudian turunan Nabi. Aswaja juga demikian. Nah, artinya bahwa kelompok-kelompok tadi ya, itu tidak sepenuhnya ditolak oleh Aswaja. Ya. Dalam beberapa ajaran mereka ditolak, tetapi dalam beberapa ajaran yang lain ada kesamaan, sehingga Aswaja tidak menolak secara total. Nah, ya, yang lebih penting dari itu bahwa Aswaja ya tidak memusuhi mereka ya, dalam arti memusuhi secara fisik atau secara sosial ya. Aswaja hanya tidak setuju ya, tidak sepakat dengan beberapa ajarannya. Nah, tidak setuju itu bukan berarti memusuhi. Nah, begitu. Asalkan semua kelompok ini saling menghargai satu sama lain, tidak saling menghujat, tidak mencaci maki, itu semuanya akan bisa hidup berdampingan. Yang jadi masalah itu ketika antara satu kelompok dan kelompok lain itu menghujat ya, atau menghina atau mencaci maki ajaran kelompok lain. Nah disinilah ketika ada salah satu yang menghujat yang lain, maka disinilah akan timbul pertentangan, ya, akan timbul ketidaknyamanan, bahkan timbul konflik. Nah, beberapa orang Wahabi, nah sayangnya itu di Indonesia demikian. Ya. Beberapa ulama Wahabi itu seringkali menyampaikan penolakan atau bahkan kritik
atau uh, menjelek-jelekkan amalan aswaja. Ya misalnya mereka mengatakan bahwa orang NU itu musyrik karena sering mendatangi kuburan. Ya. Maulid Nabi itu dikatakan bid'ah karena tidak ada ajarannya di zaman Rasul. Nah, dan itu di blow up ya, itu disampaikan di forum umum. Nah, itu yang kemudian memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang awalnya itu aman ya, awalnya itu rukun, tentram, dengan keyakinannya masing-masing, itu kemudian menanggapi kritik-kritik itu atau menanggapi caci maki atau kebencian itu kemudian bereaksi, dan akhirnya pun mereka menolak orang Wahabi. Ya. Seandainya orang Wahabi itu tidak banyak ya mengkritisi atau menjelek-jelekkan amalan aswaja, ya sebenarnya aman-aman saja, ya. Tidak masalah. Mereka tidak mau ziarah kubur, itu urusan mereka. Mereka tidak mau maulid, itu urusan mereka. Mereka mau tidak kunut, itu urusan mereka. Tapi jangan ya ngucek-ucek ya, jangan mencoba untuk mencampuri ajaran orang lain. Apalagi ajaran aswaja ini merupakan ajaran yang sudah ada bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun di Indonesia, yang sudah mengakar, mentradisi di masyarakat Indonesia. Nah, itu yang seringkali menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Ya bahkan awal dari kehancuran sebuah negara itu dari situ. Ya. Suriah, kemudian Afghanistan, Pakistan itu rusak sekarang, hancur menjadi negara yang gagal. Itu karena ada kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan syirik, bid'ah, kafir. Nah, itu yang kemudian memicu konflik. Nah, maka sebenarnya apapun keyakinannya, ya, dia mau Wahabi, ya, dia mau Syiah, dia mau LDII, dia mau MTA, apapun sebenarnya kalau itu hanya dikonsumsi diri sendiri, itu tidak masalah. Ya. Aswaja juga tidak pernah mengusik mereka. Ya. Ketika mereka tidak mengusik aswaja juga tidak akan menolak mereka. Nah, begitu. Nah, jadi intinya bahwa kalau kita ingin hidup aman dan nyaman ya, di tengah-tengah perbedaan apa saja ya, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, tradisi, perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan agama, maka kita harus saling menghargai ya. Tidak perlu mengungkit-ungkit keyakinan orang lain. Intinya di situ. Nah, ada sebuah pertanyaan ya. Jika dibandingkan antara Syiah dan Khawarij ya, atau Syiah dan Wahabi, mana yang paling berbahaya, Pak? Nah, itu pertanyaan itu seringkali ditanyakan oleh mahasiswa ketika saya mengajar. Ya, kalau kita lihat ya dari sisi ideologi, ya, dari sisi ajaran, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kedua kelompok tersebut itu menurut aswaja itu kurang tepat ya. Mereka dianggap menyimpang karena ajarannya tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dari sisi ideologi. Nah, dari sisi sosial, dari sisi kemasyarakatan, nah, kita lihat saja bagaimana kiprah mereka, ya. Bagaimana kiprah dua kelompok tersebut. Ya, kuncinya tadi, ya, kuncinya bahwa jika mereka tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, ya tidak berbahaya. Yang berbahaya itu ketika mereka mulai membid'ahkan, ya, mulai mensesatkan, mensyirikkan atau mengkafirkan kelompok lain. Itu yang berbahaya. Nah, dan
mohon maaf ya, rata-rata ya yang mensyirikkan, mengkafirkan itu rata-rata orang Wahabi. Cek sendiri di media sosial ya. Orang-orang yang cenderung radikal ya dan mengkritisi atau menjelekkan atau mensyirikkan Aswaja itu orang Wahabi. Itu orang, maka kemudian Aswaja ya bersikap, ya, Aswaja bersikap ya, membantah tuduhan itu dan kembali mengembalikan tuduhan itu kepada mereka, sehingga ada kesan bahwa Aswaja dan Wahabi itu tidak rukun. Ya. Tapi itu sebenarnya hanya di tingkat bawah ya. Di tingkat atas para ulamanya ya, itu meskipun mereka berbeda pendapat, sebenarnya mereka biasa-biasa saja ya. NU itu punya kerjasama dengan Arab Saudi, dengan ulama-ulama Arab Saudi ya. Bahkan Kiai Said Akil ya, ketua umum PBNU itu alumni Arab Saudi ya. Yang mana Arab Saudi itu Wahabi ya, tapi beliau kembali ke Indonesia tidak jadi Wahabi, beliau tetap Aswaja dan NU. Nah, begitu. Nah, intinya bahwa yang berbahaya itu ketika salah satu kelompok itu menyesatkan kelompok yang lain. Nah, dan sikap itulah yang semenjak dulu ya, itu menjadi biang konflik di antara umat Islam. Sayyidina Ali ya, itu pernah ditanya oleh salah satu pengikutnya, mengapa Sayyidina Ali itu memerangi orang Khawarij, padahal Khawarij itu sesama Muslim, justru orang Nasrani dan orang Yahudi itu tidak diperangi oleh Sayyidina Ali. Mengapa demikian? Lalu lebih baik mana orang Khawarij yang Muslim dibandingkan dengan orang Nasrani yang memang tidak Muslim? Sayyidina Ali menjawab, ya, orang Khawarij itu memandang kita ya, itu sudah tidak lagi Muslim, karena mereka mengkafirkan sesama Muslim. Jadi orang Muslim itu dianggap sudah tidak Muslim lagi. Ya wong Wahabi ku nek ngundang wong NU, ngundang Aswaja itu beberapa orang itu mengkafirkan. Jadi orang NU dan orang Aswaja itu dianggap sudah kafir, sehingga dibom itu kan. Itu orang Khawarij, atau kalau sekarang orang Wahabi yang ekstrim. Ya. Sementara orang non-Muslim, orang Nasrani misalnya, itu kan masih menganggap kita sebagai Muslim, ya kan? BKI lu wong Islam, orang Kristen kan manggil kita tetap Muslim kan? Ya, di mata orang Kristen kita itu masih Muslim. Nah, di mata orang Khawarij, ya atau orang Wahabi ekstrim, kita itu sudah tidak Muslim. Ya, bagaimana mungkin ya orang Khawarij itu menganggap kita kafir, sementara orang Kristen menganggap kita itu Muslim. Nah, ini kan ironis ya. Nah, bisa kamu cerna sendiri ya. Bisa kamu cerna sendiri mana yang lebih berbahaya. Mana yang lebih berbahaya? Itu jawaban Sayyidina Ali ketika ditanya tentang Khawarij. Nah, intinya bahwa sekali lagi dimanapun kita berada ya, kita hidup di tengah-tengah berbagai kelompok, berbagai budaya dan berbagai agama. Kita harus bisa menjaga diri, saling menghormati, ya bertoleransi, dan tidak perlu mengintervensi keyakinan dan ajaran kelompok atau agama lain. Itu kalau kita bisa menjaga itu, niscaya kehidupan kita ini akan menjadi aman dan tentram. Nah, baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah untuk
kuliah hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang pokok-pokok ajaran aswaja. Dalam Islam ya mempunyai beberapa dimensi. Ya. Islam sebagai sebuah agama memiliki beberapa dimensi ajaran. Ya. Yang pertama adalah akidah. Ya. Akidah itu yang berkaitan dengan keyakinan, ya. Dengan iman. Ya. Jadi rukun iman itu adalah akidah. Ya. Kita diwajibkan untuk mengimani 6 hal. Ya. Itu masuk ranah akidah. Akidah itu tempatnya ada di dalam hati, ya. Ada di dalam jiwa yang itu harus kita implementasikan, ya, dalam perilaku. Ya. Jadi kalau kita hanya meyakini Allah saja, ya, dan kita tidak beribadah kepadanya, maka itu belum sempurna. Maka kita hanya baru meyakini Allah saja. Kita hanya beriman saja. Islam kita hanya masih dalam tataran akidah. Maka selain berakidah, kita juga harus bersyariah. Syariah itu hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Hal-hal yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam kehidupan. Ya. Rukun Islam itu, ya, rukun Islam itu adalah manifestasi dari syariah. Di atas itu, ya, di atas akidah dan syariah ada yang namanya akhlak. Akhlak adalah dimensi Islam yang paling tinggi, karena akhlak ini adalah buah, ya, buah dari keyakinan, buah dari akidah dan buah dari syariah. Ya. Orang yang akidahnya lurus, ya, dan beribadah dengan baik, niscaya akan mendapatkan akhlak yang baik. Ya. Saya ulangi, ya, orang yang beriman, ya, imannya lurus dan ibadahnya juga lurus, ya, ibadahnya itu baik, maka orang itu akan mendapatkan akhlak yang baik pula. Maka setiap aturan, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah misalnya, itu memiliki nilai-nilai akhlak. Ketika seseorang meyakini Allah, kemudian menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya, ya, maka itu akan membuahkan akhlak yang baik. Saya contohkan misalnya sholat. Ya, Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi apakah semua orang yang sholat itu bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar? Tidak. Ya. Siapa yang salah? Orangnya apa sholatnya? Orangnya yang salah. Ketika orang sholat dan sholat itu tidak dihayati, ya, tidak diresapi sampai ke dalam hati, maka sholat itu tidak membuahkan apa-apa. Sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Hanya gerak tubuh saja yang tidak berfaedah, karena sholat itu tidak menghasilkan akhlak yang baik. Haji misalnya, ya, orang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ya, seharusnya orang yang berhaji itu mampu menjaga dirinya, ya, karena telah dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Ya, di sana melakukan serangkaian ibadah yang tidak semua orang bisa melakukan. Seharusnya itu bisa membuahkan akhlak yang baik. Tapi nyatanya kan tidak. Tidak semua orang yang berhaji itu sepulang dari hajinya itu menjadi baik. Nah, mengapa demikian? Ya karena ibadah yang dilakukan, ya, itu hanya ada di
fisik saja, ya, tidak sampai merasuk ke dalam hati. Nah, maka kesempurnaan Islam itu ketika antara akidah dan syariah itu sinergis dan kemudian mampu menghasilkan akhlak yang baik. Ya, karena akhlak adalah inti dari ajaran Islam. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, maka akhlak itu adalah ajaran Islam yang tertinggi. Ya, karena akhlak merupakan buah dari akidah dan syariah. Nah, untuk mempelajari 3 dimensi ajaran Islam tersebut, ya, kemudian para ulama merumuskan 3 dimensi itu dalam 3 ilmu. Ya, kalau kita ingin belajar akidah, maka kita belajar tauhid, ya, atau disebut sebagai ilmu kalam atau usuluddin. Ya. Syariah itu kita pelajari dalam ilmu fikih. Untuk belajar akhlak, kita belajar ilmu tasawuf. Nah, 3 dimensi ini ya harus diketahui dan dipahami oleh umat Islam. Ya. Jangan hanya berhenti pada tauhid atau fikih. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita hanya berhenti di tauhid dan fikih, maka ibadah kita, ya, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan, itu tidak ada maknanya. Ya. Ya. Kebaikan, ibadah, ya, semua hal positif yang kita lakukan itu ada maknanya ketika itu menghasilkan perilaku yang baik, ya, menghasilkan perbuatan yang baik yang itu dilakukan secara refleks, ya, sudah menjadi kebiasaan. Ya. Maka ketika orang sudah berakidah dan bersyariah dengan sebaik-baiknya, ya, mempelajari tauhid dan kemudian mempelajari fikih dan mengamalkannya, ya, kemudian dia menekuni tasawuf, ya, disitulah dia akan mengetahui bagaimana ibadah itu harus wusul, ya, harus terkoneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan begitu, ya, ketika orang ini hatinya sudah terkoneksi dengan Allah, ya, maka hatinya adalah hati yang bersih. Sehingga kalau hati manusia itu bersih, maka itu akan terwujud dalam perilaku yang bersih pula. Ya, karena perilaku manusia itu tergantung hatinya. Jika hati manusia itu bersih, maka perilakunya juga bersih. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, memiliki beberapa ajaran pokok dalam 3 dimensi ajaran Islam tersebut. Ya. Dalam akidah, ya, dalam bidang akidah, sering disebut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari, atau disebut dengan madhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ya. Madhab Asy'ariyah memiliki beberapa pokok ajaran. Ya. Yang pertama bahwa Allah memiliki sifat-sifat sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita sering melihat beberapa ayat yang mengatakan bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, ya. Kemudian Allah maha satu, ya. Allah maha berkuasa dan lain sebagainya. Nah, innallaha sami'un basir, misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir, misalnya. Nah, qul huwallahu ahad. Nah, oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ya, sifat-sifat dalam Al-Quran itu kemudian diyakini sebagai sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian beliau merangkum sifat-sifat dalam Al-Quran itu ke dalam
dalam 41 sifat-sifat wajib, muhal, dan jaiz. Bagaimana kita pelajari di madrasah atau di sekolah-sekolah ya. Jadi Allah memiliki 20 sifat wajib, ya, 20 sifat muhal, dan 1 sifat jaiz. Ya, kemudian Rasul juga memiliki 4 sifat wajib, 4 sifat muhal, dan 1 sifat jaiz. Sehingga itu kemudian dikompilasikan oleh para ulama dan menjadi mu'taqad 50 atau akidah 50. Ya. Sifat-sifat tersebut ya dirangkum atau dirumuskan oleh Imam Al-Asy'ari dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam mengenal Allah. Jadi Allah menyampaikan sifat-sifat itu dalam Al-Quran itu agar kita mengenal ya, Allah dengan segala macam sifatnya. Ya. Karena ketika kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah, maka kita tidak mengenal Allah. Ya. Bagaimana Allah mendengar, ya, bagaimana Allah melihat. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa semua sifat-sifat Allah itu, ya, Allah Maha berbicara, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya, Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, dan lain sebagainya. Itu semua sifat-sifat itu berbeda dengan sifat manusia. Ya. Meskipun manusia juga melihat, Allah juga melihat, tapi cara ya, dan kemampuan dalam melihat itu antara Allah dengan manusia itu berbeda. Ya, ya tidak mungkin sama ya. Allah yang menciptakan makhluk tidak mungkin sama dengan makhluknya. Ya. Kamu membuat lemari tidak mungkin kamu sama dengan lemari. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua tentang kebebasan dalam berkehendak. Ya. Kebebasan dalam berkehendak. Jadi menurut Imam Al-Asy'ari manusia itu punya kehendak. Atau kasab ya, atau bahasa kita adalah ikhtiar. Kita manusia diberikan wewenang oleh Allah, kebebasan oleh Allah untuk berkehendak, untuk memiliki keinginan dan berikhtiar untuk mewujudkan keinginan itu. Akan tetapi ya, kita juga harus mengembalikan hasil dari ikhtiar itu kepada Allah. Ya. Nah, akidah ini ya, ini berbeda dengan misalnya kelompok Qadariyah. Ya. Kelompok Qadariyah atau aliran Qadariyah itu meyakini bahwa manusia itu mampu berkehendak dan mampu mewujudkan kehendak itu tanpa campur tangan Allah. Jadi paham Qadariyah itu menganggap bahwa manusia itu bisa sekehendaknya. Ya. Ingin apa saja, itu kalau manusia mau berusaha pasti akan memperoleh apa yang diinginkan itu. Itu menurut Qadariyah. Di sisi lain ada namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah itu meyakini bahwa manusia itu tidak punya kebebasan dalam berkehendak. Jadi hidup manusia itu seperti robot yang didikte oleh Allah. Nah, Ahlus Sunnah itu ada di tengah-tengah antara mereka berdua. Menurut Imam Al-Asy'ari yang kita ikuti, ya, manusia itu tetap memiliki kebebasan untuk berkeinginan dan diberikan Allah kemampuan untuk berikhtiar. Tetapi hasil dari ikhtiar itu Allah yang menentukan. Nah, itu akidah aswaja. Yang ketiga, ini akidah Ahlussunnah yang ketiga, bahwa
baik dan buruk, ya, menurut Imam Al-Asy'ari itu ditentukan oleh wahyu. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis. Jadi manusia ukuran kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia itu ukurannya adalah agama, ya, Al-Quran dan hadis, bukan pikiran manusia sendiri. Nah, ini berbeda dengan aliran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia, ya, tanpa wahyu, tanpa agama, itu sudah mampu menentukan ukuran baik dan buruk. Jadi menurut Mu'tazilah, ya, yang bisa menentukan baik dan buruk itu akal manusia, bukan wahyu. Nah, kita orang Ahlus Sunnah ini memiliki keyakinan bahwa baik dan buruk itu ukurannya adalah agama, ya, bukan akal manusia. Mengapa demikian? Karena kalau ukuran kebaikan itu akal manusia, maka kebaikan itu relatif, bisa berubah-ubah. Ya. Saya contohkan misalnya, kita orang Jawa, ya, orang Islam, orang Timur itu punya tradisi menghormati orang tua, ya, bahkan sampai kita dewasa, sampai kita berkeluarga, ya, kita itu masih berkumpul dengan orang tua, ya, karena menghormati dan merawat orang tua ketika mereka sudah tua, ya. Karena kalau tidak anak-anaknya, siapa lagi yang merawat orang tua kita? Nah, itu kebaikan menurut kita, dan Islam juga mengajarkan itu, bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah kebaikan, ya. Tetapi di Eropa, ya, di Barat, berbeda dengan tradisi itu, ya. Justru di Barat itu, ya, orang tua itu dianggap baik ketika orang tua itu berpisah dengan anak-anaknya, ya. Jadi anak-anak ketika sudah dewasa itu mereka bebas menentukan hidupnya sendiri dan lepas dari orang tua, ya. Bahkan ketika orang tua itu sudah lanjut, ya, anak-anaknya pun tidak peduli, sehingga orang modern itu banyak yang mengirim orang tuanya ke panti jompo misalnya, ya, karena orang tua dianggap membatasi kebebasan anak-anaknya. Nah, itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu yang saya katakan bahwa kalau kebaikan itu diukur dengan akal, ya, maka itu relatif, ya, antara satu orang dan orang lain, antara satu tempat dan tempat lain itu bisa berbeda, ya. Misalnya lagi, ya, menikah bagi kita, ya, hidup serumah, ya, dengan lawan jenis dan dalam keadaan belum menikah, itu adalah keburukan, baik menurut agama maupun menurut adat orang Jawa atau orang Indonesia, ya. Kalau ada orang Jawa, ya, meskipun dia bukan Muslim, ya, hidup serumah dengan pasangan yang belum sah itu pasti dianggap buruk, ya. Islam juga mengajarkan seperti itu. Tetapi di Eropa, di Barat, itu tidak masalah, ya. Sehingga kalau kamu tahu, ya, para pemain bola itu belum menikah, sudah hidup serumah dengan pasangannya dan sudah punya banyak anak. Nah, dan itu dianggap baik-baik saja. Nah, maka dalam akidah kita, ya, ukuran baik dan buruk itu harus wahyu yang menentukan, harus agama yang menentukan, bukan akal. Nah, yang keempat, ya, Al-Quran sebagai kalam Allah itu sifatnya qadim, ya. Qadim itu berarti tidak ada permulaannya, tidak ada permulaannya. Nah, akidah ini berbeda dengan Mu'tazilah.
Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu ada permulaannya atau hadis. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran sebagai kalam Allah, bukan Al-Quran cetakan, itu bukan. Ya. Karena kalam Allah, ya, kalam Allah itu perkataan Allah, itu kan menempel dengan Allah, ya, menjadi satu dengan Allah, terintegrasi dengan Allah. Ya, ya seperti kita, ya, pembicaraan kita, kata-kata kita itu kan ada di diri kita. Ya, maka ketika Allah itu qadim, Allah itu tidak ada permulaannya, berarti kalamnya, ya, atau perkataannya itu juga tidak ada permulaannya. Tetapi menurut Mu'tazilah tidak begitu. Kalam Allah itu baru, ya, ada permulaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang keadilan Allah. Dalam hal ini, ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah memiliki hak prerogatif tentang nasib hamba-hambanya, apakah di surga atau neraka. Ya, Allah tidak punya kewajiban apapun untuk memasukkan hambanya ke surga atau memasukkan hambanya ke neraka. Kalaupun, ya, ada hamba-hamba Allah yang nanti masuk surga, itu semata-mata karena rahmat Allah. Ya. Kalaupun ada orang yang nanti masuk neraka, itu karena keadilan Allah. Tetapi bukan berarti Allah harus memasukkan surga orang-orang yang baik dan memasukkan orang-orang yang buruk ke neraka. Tidak harus begitu. Allah berhak memasukkan orang baik ke dalam neraka dan juga berhak memasukkan orang buruk, ya, ke dalam surga. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, karena urusan surga dan neraka itu hak Allah mutlak. Ya, terserah Allah, karena Allah yang bikin kita, Allah yang membuat kita. Kita mau diapakan itu ya terserah Dia. Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk membuat kita baik, membuat kita buruk, memasukkan kita ke surga atau neraka. Nah, itu keyakinan kita. Makanya kita selalu diajarkan, ya, jangan sekali-kali menyombongkan diri dengan amal atau ibadah. Karena amal ibadah itu, ya, tidak menjamin kita masuk surga. Yang memasukkan manusia ke dalam surga itu bukan amal ibadahnya, tetapi, ya, sifat rahmatnya Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah, itulah yang nanti akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya, ibadah kita itu seberapa sih? Ya. Sholat sehari 5 kali, paling setiap sholat itu paling 5 menit. Ya, dikira-kira saja dalam sehari itu berapa kali kita beribadah kepada Allah, berapa menit atau berapa jam kita mengingat Allah. Lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk diri kita sendiri, tidak untuk Allah. Ya. Jadi sangat tidak etis ketika ada seseorang yang membanggakan amal ibadahnya, kemudian merasa percaya diri dengan ibadahnya, merasa banyak pahala, dan meyakini bahwa dengan pahalanya itu nanti dia masuk surga. Itu tidak etis sekali, dan itu tidak menjamin seseorang nanti masuk surga. Itu keyakinan kita sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang terakhir, ya, ini yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa dalam keyakinan Aswaja, setiap muslim, ya, meskipun dia berdosa besar atau fasik, ya, dia masih tetap dianggap sebagai muslim, ya, diperlakukan layaknya orang muslim ketika meninggal, dan dia juga berhak masuk surga. Ini berbeda dengan pandangan Khawarij, ya, atau Wahabi ekstrim kalau sekarang, yang
meyakini bahwa orang Islam yang sudah fasik, berbuat banyak dosa, itu pasti masuk neraka karena dia dianggap kafir. Ya. Istilah fasik itu digunakan untuk orang-orang yang berdosa besar atau orang-orang yang melakukan dosa kecil tapi terus-menerus. Ya. Itu sama saja, itu bisa dianggap fasik. Orang yang fasik, muslim yang fasik, menurut Khawarij itu sudah kafir. Tetapi dalam akidah kita, ya, setiap muslim, ya, selama dalam hatinya masih ada kata-kata la ilaha illallah, itu berhak masuk surga. Meskipun dia banyak dosa. Ya, bagaimana dia nanti masuk surga? Ya, ada 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama, dia dimasukkan surga karena rahmat Allah. Karena Allah punya hak prerogatif untuk memasukkan surga atau neraka hamba-hambanya. Meskipun dia berdosa besar, kalau Allah mengampuni dosanya, dia juga bisa masuk surga. Ya. Bahkan tanpa masuk neraka dulu. Ya, mungkin saja. Ya. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin saja orang yang dalam hidupnya ini selalu melakukan dosa, tapi justru dia masuk surga. Dosanya diampuni semua, langsung dimasukkan surga. Itu bisa saja. Ya. Itu kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan yang kedua, orang muslim yang berdosa besar, ya, bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga dosanya diampuni, kemudian dia masuk surga. Nah, kemungkinan yang ketiga, dia masuk neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dari dosa-dosa, kemudian baru nanti masuk surga. Ya, intinya bahwa ketika seorang itu masih muslim, masih mukmin, ya, meskipun dia melakukan dosa besar, dia masih bisa masuk surga dan tidak boleh disebut sebagai kafir. Itu menurut keyakinan kita. Kita lanjutkan. Selain mengikuti Al-Asy'ari, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga mengikuti Imam Al-Maturidi atau disebut dengan istilah mazhab Maturidiyah. Ya. Imam Al-Maturidi ini dalam beberapa hal memiliki kesamaan pendapat dengan Imam Asy'ari. Ya, misalnya dalam hal sifat-sifat Allah, ya, dalam hal pelaku dosa besar, dalam hal khotimnya Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada beberapa perbedaan. Ya. Yang pertama, misalnya dalam sifat-sifat Allah, Al-Maturidi menegaskan bahwa meskipun dalam Al-Quran Allah itu menyebutkan bahwa Allah itu melihat, ya, Allah itu mendengar, tetapi itu sama sekali berbeda dengan manusia. Ya. Kemudian dalam Al-Quran sering beberapa kali ada ayat, ya, dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu misalnya memiliki tangan. Misalnya yatullah, ya, ayat yatullah fawqa aydihim. Ya. Kemudian ada ayat misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, bahwa Allah berada di atas aras, ya, atau yatullahi fawqa aydihim, Allah memiliki tangan, ya, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Nah, ayat-ayat seperti ini, ya, yang menggambarkan bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh, itu menurut Al-Maturidi tidak boleh dimaknai letterlock. Tangan misalnya tidak boleh dimaknai tangan, ya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau manusia memiliki tangan, maka ya Allah jangan dimaknai memiliki tangan. Ya, maka kata yadullahi itu dalam Al-Quran itu menurut Al-Maturidi harus dimaknai dengan makna yang lain.
maka para ulama kemudian memaknai kata yadullah itu dengan istilah dengan makna kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Nah, ini beberapa pokok ajaran dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dalam bidang syariah, ya, dalam dimensi syariah, ya, ibadah dan hukum-hukum dalam kehidupan, ya, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ulama mazhab 4, ya, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi dalam melakukan ibadah, misalnya sholat, ya, misalnya puasa, haji, ya, yang menjadi pijakan kita, ya, adalah hukum-hukum yang dirumuskan oleh 4 ulama tersebut. Ya, misalnya dalam sholat, ya, kalau kita orang Indonesia itu mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Di Arab Saudi, ya, itu sebagian ada yang mengikuti mazhab Maliki, ada juga yang mengikuti mazhab Hambali. Ya. Mazhab Hanafi itu banyak diikuti di Afrika, ya, di Mesir, kemudian di Maroko, di Sudan, ya. Di Asia Tenggara, ya, Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei Darussalam itu kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Dalam hal ibadah misalnya, dalam sholat, ya, kita mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Ya, misalnya apa? Misalnya niat dalam sholat. Ya, kita sebelum sholat itu disunahkan untuk melafalkan niat. Sholli misalnya fardhu isya'i, itu menurut mazhab Syafi'i begitu. Kemudian membaca bismillah sebelum surat Al-Fatihah, ya. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu bagian dari ayat Al-Quran, sehingga dalam sholat itu wajib dibaca. Atau misalnya sholat subuh, nah, mazhab Syafi'i itu menggunakan kunut, ya, di rakaat kedua. Nah, itu adalah hukum-hukum yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali berbeda, ya. Dan tidak mungkin kita bicarakan di sini, ya. Itu masuknya nanti ranah mata kuliah fikih. Nah, lalu muncul pertanyaan begini, mengapa Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti 4 mazhab tersebut? Ya. Bukankah banyak sekali mazhab selain 4 mazhab itu? Nah, ada, ya, tadi misalnya mazhab Wahabi, ya, ada namanya mazhab Zohiri dalam fikih itu, ada misalnya mazhab Ja'fari dalam hal syariah. Nah, mengapa hanya 4 mazhab saja yang diikuti? Nah, alasannya karena mazhab 4 itulah yang dianggap otoritatif, ya, atau bahasa Arabnya itu mu'tabar. Mu'tabar itu berarti kredibel. 4 mazhab itulah yang dianggap layak untuk diikuti menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Alasannya, ya, yang pertama, ulama 4 itu, ya, adalah ulama-ulama yang hidup di masa tabi'in. Ya, tabi'in itu adalah orang-orang yang pernah berjumpa atau berkumpul dengan sahabat, atau masa tabi'in. Tabi'in itu berarti orang-orang yang pernah berkumpul dengan tabi'in. Ya. Masa-masa itulah, ya, masa-masa yang paling dekat dengan masa Rasulullah. Sehingga ajaran-ajaran 4 ulama itu, ya,
dipandang masih murni karena mereka ya masih berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Alasan yang kedua, ya, 4 ulama tersebut ini ulama-ulama yang memiliki jaringan atau mata rantai dalam bahasa ilmiahnya itu sanad yang bersambung sampai para sahabat. Ya. Jadi misalnya dari Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i punya gurunya berguru kepada tabi'in berguru kepada sahabat berguru kepada Rasulullah. Itu yang dimaksud sebagai mata rantai atau sanad. Sehingga keilmuan Imam Syafi'i itu bisa dipertanggungjawabkan karena gurunya ya, itu pernah berguru kepada tabi'in dan tabi'in itu pernah berguru pada sahabat dan sahabat kepada Rasulullah. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam mazhabnya itu bisa dijamin kemurniannya ya, karena masa yang dekat dengan Rasulullah. Selain itu, ya, imam-imam tersebut, 4 ulama tersebut merupakan ulama-ulama yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Ya. Kamu bisa membaca ya, biografi 4 mazhab itu di buku atau di internet dan lain sebagainya. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang biografi 4 mazhab. Ya, Imam Syafi'i saja misalnya itu umur 3 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Hafalan hadisnya, ya, beliau itu hafal hadis ya, itu lebih dari 500.000 hadis. Ya. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Beliau-beliau ini, para ulama mazhab itu adalah orang-orang yang memang seluruh hidupnya itu diabdikan untuk agama dan ilmu. Ya. Sehingga aswaja memandang bahwa ulama tersebut, 4 mazhab tersebut adalah ulama-ulama yang layak untuk diikuti. Ya. Selanjutnya, ya, 4 mazhab tersebut adalah mazhab yang memiliki metode, pola, dan prosedur penggalian hukum yang lengkap. Ya, atau dalam bahasa fikihnya disebut sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu adalah tingkatan tertinggi mujtahid. Mujtahid itu adalah orang-orang atau ulama-ulama yang mampu menggali hukum dari Al-Quran dan hadis dengan metode atau pola yang mereka ciptakan sendiri. Ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya, mungkin bisa kita bahas ini. Ya. Yang terakhir, mengapa aswaja mengikuti 4 mazhab? Ya karena 4 mazhab itulah mazhab yang sampai sekarang masih eksis dan banyak pengikutnya. Ya. Murid-muridnya ini secara konsisten itu menjaga dan mengembangkan pemikiran-pemikiran para ulama mazhab tersebut, sehingga mazhab 4 itu dinamis, ya. Selalu berkembang, ya, tidak statis. Itulah alasan-alasan mengapa aswaja memilih 4 mazhab sebagai sebagai pijakan ya, dalam menjalankan syariah Islam. Nah, lalu ada pertanyaan begini, ya. Bapak, mengapa aswaja itu mengikuti mazhab, mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau Imam Hanafi atau Imam Hambali? Mengapa tidak langsung saja kembali ke Quran dan hadis? Pertanyaan seperti itu banyak sekali dilontarkan ya,
dan banyak orang yang mengatakan begitu. Tidak usah bermadhab. Ya, kita orang hadis saja langsung. Banyak orang yang sering mengatakan begitu. Nah, jawabannya di pertemuan yang akan datang. Ya. Perlunya kita bermadhab. Ya. Intinya bahwa secara keilmuan ya, kita itu masih jauh di bawah para ulama mazhab. Sehingga untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis kita belum mampu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, dimensi ajaran Islam yang terakhir adalah akhlak. Dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, menurut ajaran akhlak Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan Al-Junaid, ya, bahwa untuk memperbaiki akhlak kita, ya, baik akhlak itu kepada Allah atau kepada sesama makhluk, kita bisa melakukan itu dengan 3 tahapan atau 3 anak tangga. Yang pertama ya adalah takhalli. Takhalli itu maknanya adalah mengosongkan jiwa, ya, mengosongkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Jadi tahapan yang pertama ya agar kita mampu menjadi manusia ya dengan akhlak yang mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah dengan mengosongkan diri, ya, membersihkan diri, membersihkan hati dari berbagai sifat-sifat tercela dan perbuatan yang tidak baik. Ya. Tapi inti dari semua itu adalah mengosongkan hati kita dari sifat tercela. Ya, karena dalam diskursus akhlak, ya, hati itu adalah pusat dari perilaku manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan begini, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Ketika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh manusia akan menjadi baik. Ya, wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuh juga akan menjadi buruk. Ya, apa itu? Ala wahiyal qalb. Segumpal darah itu adalah hati. Maka hati itu adalah mahkotanya manusia. Hati itu adalah pusat perilaku manusia. Sehingga dalam ilmu tasawuf, ya, hati itu menjadi objek yang harus dibersihkan. Ya. Ketika hati ini sudah bersih, ya, dari sifat-sifat tercela, ya, maka langkah selanjutnya adalah tahalli. Tahalli itu menghiasi hati, ya, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Dengan caranya dengan apa? Ya, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak perbuatan baik, ya, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Nah, ketika 2 anak tangga itu sudah terlewati, ya, maka yang terakhir adalah tajalli. Tajalli itu adalah kondisi di mana seorang manusia, ya, sudah bersih hatinya dan hatinya sudah terhiasi dengan sifat-sifat puji, maka ketika manusia sudah mencapai tahap tajalli, hatinya akan bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah manusia akan merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Ya. Akan tetapi untuk ke sana tentu bukan hal yang mudah, ya. Bukan hal yang mudah. Ya.
tahap pertama saja ya, takhalli, ya, mengosongkan diri dari sifat tercela itu bagi kita sudah luar biasa sulit. Kita sudah bisa takhalli di tahapan pertama, mengosongkan diri dari perbuatan buruk itu sudah luar biasa. Ya, kan tetapi bukan tidak mungkin ya, kita bisa mencapai tahap tajalli. Nah, tahap tajalli ini adalah makom ya, atau posisi-posisi para wali-wali Allah. Ya. Para wali Allah adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah karena mereka telah melewati berbagai tahapan ya, mulai dari takhalli, tahalli, sehingga mereka memiliki posisi yang dekat dengan Allah. Ya. Tentu saja itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Ya. Nah, kita ya orang awam ini yang setiap hari masih selengean ya, ya tentu saja kita tetap berusaha untuk menapaki anak tangga itu ya, dengan ya semampu kita, dengan semampu kita. Kita meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki potensi yang sama, sehingga kalau para wali Allah itu mampu untuk menggapai makom tajalli, ya, seharusnya kita juga bisa. Ya. Hanya saja keseriusan, ya, kemudian perjuangan itu yang nanti akan menentukan apakah kita sampai ke sana atau tidak. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Karena ini liburan bulan Maulid, ya, mari kita gunakan hari-hari libur ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Saya dipeseni sama guru saya, ya, pokoknya nek bulan Maulud, nah, kalau kamu melakukan hal-hal yang baik, niatkanlah itu sebagai peringatan Maulid Nabi. Ya. Apapun bentuknya, ya, asal itu adalah kebaikan, itu bisa kita niatkan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Habib Umar bin Hafid, ya, ulama abad ini yang sangat populer, pernah mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan Maulid Nabi adalah orang-orang yang tidak tahu besarnya Nabi. Orang yang tidak mempercayai Maulid Nabi adalah orang-orang yang tidak tahu betapa luhurnya Nabi. Ya. Nabi yang menjadi teladan kita, ya, yang nanti akan menyelamatkan kita, ya, itu lebih berhak kita rayakan kelahirannya, ya, bahkan dari diri kita sendiri. Ya, kalau misalnya ibu kita Kartini itu kita peringati hari lahirnya, atau teman kita rayakan ulang tahunnya, ya, maka Rasulullah SAW tentu lebih pantas untuk kita rayakan hari lahirnya. Dan ini adalah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang meyakini bahwa Maulid Nabi itu bagian dari sunnah yang harus kita lestarikan. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Sekian kita akhiri. Allahumma fiq la pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.